memasuki tahun Yusuf, Daud dan Salomo, saudara. Saudara, saya sungguh-sungguh mau ajak semua kita sekali lagi sepakat mengangkat iman kita di hadapan Tuhan. Saya sungguh percaya apa yang dikatakan oleh hambanya Pak Petrus tadi. Saudara, jangan sampai ketidakpercayaan kita itu menjadi penghalang antara kita dengan janji Tuhan. Saudara, saya sungguh melihat bagaimana Tuhan sedang membawa bahtera itu naik dan bukan turun. Saya mau katakan buat setiap saudara yang berpikir bahtera ini sedang menurun, bahtera ini sedang kehilangan Tuhan atau apapun. Saya sungguh melihat pekerjaan besar Tuhan di tengah-tengah setiap kita, saudara. Kalau saudara tahu, bahkan ini cuman kami Mahanaim. Selama 1 tahun, belum 1 tahun, baru 5-6 bulan. Kita sudah menyentuh sampai 400.000 jiwa, saudara. Boleh kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Saya tahu itu ada tangan-tangan di tempat ini yang juga bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. 400.000, saudara. Saudara, dengan segala hormat, acara Great Awakening kita itu 70.000, saudara. Dan itu persiapan 6 bulan dengan segala hormat. Tapi hari ini baru 5 bulan. Kita sudah menyentuh 400.000 dan kita belum selesai. Kita baru mulai, saudara. Kita baru mulai semua pekerjaan besar yang Tuhan buat di tengah-tengah kita. Kalau saudara hari ini ada di tempat ini adalah satu tempat kecil. Betul kata Ibu Panglima, yang kita ambil cuma tempat parkirnya, saudara. Ini aja sebenarnya udah berkali-kali dibilang sama manajemen, kapan mau ambil yang besarnya, saudara. Kapan mau pindah tempat kebaktiannya ke tempat yang besar. Saya yang kurang iman, saudara. Saudara, hari ini sekolah yang ditawarkan itu ada 4 sekolah, saudara. Dan saya dengan Pak Sugiarto masih berkata tunggu. Total 500 muridnya, saudara, dengan guru-gurunya. Tapi saya sungguh percaya Tuhan sedang membuat sesuatu yang besar di tengah-tengah setiap kita. Saudara, secara cepat kita akan masuk ke dalam masa Yusuf, masa Daud, dan masa Salomo. Saudara masih bisa terima firman Tuhan? Siapa yang dari 38 provinsi dan baru mendarat hari ini? Boleh angkat tangan? Boleh kasih tepuk tangan, lihat saudara. Mereka ini belum selesai jet lag-nya, udah kebaktian di tempat ini. Bahkan tadi awal kebaktian mulai, itu ada beberapa masih baru dari bandara pergi ke tempat ini. Tapi saya sungguh percaya, ada perjanjian Tuhan, ada sumpah Tuhan yang mau Tuhan berikan buat setiap kita. Siapa yang hari ini cuti kerja, saudara? Boleh kasih tepuk tangan juga untuk mereka yang berkata, Tuhan, aku mau mendahulukan Engkau, Tuhan. Saudara, ini sebentar yang saya mau ajak kita lakukan. Saudara udah cuti, saudara udah datang jauh-jauh. Kalau kebaktian cuma 2 jam nyesel, saudara. Amin. Siap sampai jam 11 malam? Loh, kok aminnya gitu? Siap sampai jam 11 malam? Nah, besok kita 15 jam, Sabtu masih ada, hari Minggu masih ada. Harapkan yang sangat besar, memiliki wadah yang raksasa untuk menerima semua yang dahsyat yang dari Tuhan. Amin. Ini pasukan singa atau pasukan kucing? Amin. Ini pasukan Raja Wali atau pasukan emprit? Amin. Nah, oke. Saudara, kita akan masuki masa Yusuf, Daud, dan Salomo. Saudara, yang pertama masa Yusuf. Yusuf ini melewati satu masa di mana di Alkitab ditulis ada 7 tahun kelaparan, tapi dia bisa dorong sampai ada 7 tahun kelimpahan dulu. Saudara, sejujurnya waktu saya dapat tema ini, saya berkata sejujurnya, saya nggak tahu ini udah berapa kali kita berdoa, Tuhan, tolong biar ada 7 tahun kelimpahan. Tapi saya mau katakan buat setiap saudara, miliki iman, miliki kekuatan. Saudara, kemarin di hampir seluruh Asia Tenggara, mereka mengalami cuaca ekstrim. Ada sampai 45 derajat dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia adem ayem, saudara. Itu doa-doamu yang dijawab oleh surga, saudara. Saudara, saya sungguh lihat kata orang, tahun 2022 ekonomi kolaps, katanya 2023, terus saja diundurin. Kenapa? Ada pasukan terdahsyat dan doa diundurin terus, saudara. Sampai kapan? Sampai kita dijemput Tuhan di awan-awan, saudara. Saudara, kata orang ini mau perang, kata orang. Saya sungguh percaya, saya sungguh berdoa. Selama masih ada yang menahannya. Coba bilang ke kiri kananmu, terima kasih sudah terus menahan. Dipijat-pijat dikit, jangan capek untuk terus menahan. Dipijat-pijat dikit, terima kasih. Terima kasih.
Saudara, minimal saya masih pengen melihat dan saya masih mau mengiring Miel dan Elion menikah, saudara. Berhubung mereka baru 4 tahun, tolong temani saya berjaga-jaga mungkin 20 tahun lagi, saudara ya. Minimal saya mau menggandeng Miel dan Elion ke pelaminan. Saya juga mau gendong cucu kayak Buin, saudara ya. Temani saya berdoa dan menahan. Sepakat? Sepakat! Itu tahun Yusuf. Nanti kita akan sama-sama orkestra. Dan sekali lagi, apa perbedaan orkestra dengan persembahan tarian? Orkestra itu saudara semua jadi penarinya di sini. Kok nggak ada amin? Nanti waktu ada marching, waktu ada kerup, saya mau ajak saudara angkat tangan saudara, dorong semua masa kelaparan. Waktu ada kerup, saya mau ajak setiap saudara bikin sayap. Saudara berdua-dua, saudara bertiga-tiga. Saya mau ajak saudara buat sayap yang besar. Mungkin saudara benar-benar berkata, Tuhan, aku aktifkan malaikat perang, aku aktifkan malaikat pembawa pesan, aku aktifkan malaikat Harvey, aku aktifkan semua malaikat tuayan, malaikat perjanjian. Nanti kita akan perang, kita akan dorong sekali lagi, saudara. Semua masa kelaparan, semua masa yang kata dunia, wah ini cuaca ekstrim, semua krisis dan lain sebagainya. Kita dorong dan kita berkata, inilah 7 tahun terbaik, saudara. Ini 7 tahun terbaik. Ini 7 tahun terbaik. Banyak penari yang belum menikah, saudara ya. Kita dorong 7 tahun supaya mereka sempat menikah, sempat gendong anak, sempat gendong cucu. Aminnya kencang kan? Mari kita sama-sama doa yang pertama, masa Yusuf, saudara. 2, masa Daud. Buat saya masa Daud ini adalah masa yang sangat ilahi. Daud ini bukan hanya berbicara tentang kerajaan kelimpahan, tapi Daud ini berbicara tentang hati. Saudara, berapa banyak orang begitu mereka diangkat tinggi, hatinya berubah. Tapi masa Daud berkata, seberapapun kau dibawa tinggi oleh Tuhan, hatimu tetap melekat kepada Tuhan. Saudara, Daud ini saat ditemukan Tuhan dengan 3 domba, menyanyi di hadapan domba-domba. Sampai Daud menjadi raja atas seluruh satu bangsa. Hatinya tetap tidak berubah. Hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Itu yang saya mau ajak untuk kita doa dan kita minta, saudara. Nanti kita akan sama-sama berkata, Tuhan jamin hati ini. Siapa yang bisa menjamin hati manusia, saudara? Saudara, hari ini saudara setia, besok kita nggak tahu kok. Tapi hari ini minta perjanjian Tuhan. Tuhan, jamin dan pegang hati ini, Tuhan. Di Alkitab ditulis, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Tuhan yang memegang hati setiap raja-raja. Saudara, mau hatimu dipegang Tuhan? Seberapapun kau dibawa tinggi, kau dibawa turun, naik roller coaster apapun, hatimu tetap berkenan di hati Tuhan. Nah, ini yang dahsyat, saudara. Yang ketiga, kita akan sama-sama masuk tahun Salomo, saudara. Masa dan musim Salomo. Bukan Nyalomo ya kalau kata Pak Agung. Kalau Nyalomo ini fokus kepada istri-istrinya. Kita enggak. Kita benar-benar Salomo ini berbicara tentang kelimpahan dan kelimpahan. Saudara, Salomo ini bahkan dikatakan perak tidak ada harganya. Semua pohon-pohonan yang berharga itu sama seperti pohon ara, saking banyaknya kelimpahan. Dan satu janji Tuhan, tidak ada yang miskin di antaramu. Saudara yang masih mepet-mepet, hari ini angkat Tuhan, aku masuki masa Salomo. Minimal kerikil-kerikilnya tuh perak-perak semua yang kau kumpulin. Saya mau ajak setiap kita sama-sama masuki masa Salomo, saudara. Tapi ini yang saya mau ajak untuk saudara terima sama-sama. Saudara, Salomo ini punya satu hal yang spesial. Boleh next? Salomo ini punya banyak teman-teman, saudara. Waktu saya pelajarin, ternyata Salomo ini bukan kaya sendirian. Salomo ini punya orang-orang, punya raja-raja yang hatinya digerakkan Tuhan. Saya ulang. Salomo ini punya orang-orang raja-raja yang hatinya digerakkan Tuhan. Untuk nabur dan untuk apapun yang Raja Salomo butuhkan. Saudara, salah satunya ada Raja Tirus, itu yang menyediakan untuk bait Allah. Ada Ratu Sheba, bahkan dari Mesir, Firaun, dia membuat aliansi memberikan putri kepada Salomo, memberikan akses kepada Salomo. Ada raja-raja Arab, membuat perdagangan emas, menyediakan tempat pelabuhan, itu Raja Edom, dan lain sebagainya. Saudara, hari ini saya mau kesaksian, saudara. Saudara dari 38 provinsi, saudara akan mengerti perkataan saya. Saudara, seberapa banyak sekarang saudara ketemunya bukan sama RT RW lagi, tapi sama bupati dan wali kota. Siapa yang setuju? Saya ini kalau ke Kalimantan dijemputnya sama plat merah, saudara. Naiknya Land Cruiser.
Sampai anak-anak saya biasa nyetirin kok. Kayaknya Innova udah sempit deh kok. Kita nggak mau ganti Land Cruiser aja. Karena biasanya kalau saya ke Kalimantan dijemputnya Land Cruiser, saudara. Saudara, kita ini makin lama makin luar biasa diangkat Tuhan. Saudara setuju? Saya ini kenal orang yang ternyata dia adik kelasnya Pak Presiden Jokowi, saudara. Adik kelasnya. Saya kenal satu orang yang dia suka WA-an, WhatsApp-an sama Bapak Erlangga, saudara. Biasa WhatsApp-an, hai lagi apa, udah makan belum? Dibales, saudara. Saya ini ngeliat gini, ada sesuatu yang sangat dekat. Dan Tuhan sedang menyediakan raja-raja. Hari kita perlu orang-orang yang benar-benar Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara sudah terima patok emas? Patok isinya serbuk emas. Nanti saudara pulang, patoknya saudara taruh di provinsimu. Dan saudara berkata, tidak ada lagi kelaparan, aku masuki masa kelimpahan. Saudara terima panji, taruh di tempat tinggi di kotamu, taruh di gunung, di provinsimu. Dan saudara katakan, mulai hari ini tidak ada bendera kemiskinan, bendera kelimpahan yang ada atas provinsiku, saudara. Dan saudara, nanti kita akan sama-sama masuki. Ada gerbang, tapi nanti saudara masuk gerbangnya terakhir. Sebelum saudara pulang, nanti saudara masuk ke gerbang dulu. Dan nanti kita akan sama-sama terima serbuk emas. Kita akan sama-sama terima serbuk emas. Dan kita akan sama-sama masuki masa Yusuf, Daud, dan Salomo. Siapa yang siap? Teriakan amin. Teriakan aku percaya. Aku terima di dalam nama Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri.